Halo kawan cerita, jumpa lagi di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara Paskalibah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Ibu Ety Diana dari BRIN, Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Apa itu BRIN, tugasnya dan kerjasamanya dengan BPS? Yuk kita ngobrol langsung dengan Ibu Ety. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya. Apa kabar? Iya, sehat. Iya. Ibu baru kali ini ke Medan, Bu? Kalau ke Medan udah sering. Oh, udah sering. Tapi ke BPS justru. ini barulah. Baru ya Bu ya. Ya, selamat datang ya Bu ya di BPS Provinsi Sumatera Utara. Oke Bu, kita ini mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang BRIN gitu ya Bu. BRIN itu sebenarnya apa ya Bu ya? Atau sejarahnya gitu. Mungkin boleh diceritakan singkat? Ya. Boleh sedikit ya. Sebenarnya BRIN ini Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Oke. BRIN ini memang dia dari awalnya itu 2021 terbentuknya sesuai Perpresnya, itu dari LIPI, BPPT, Batan dan Lapan. Itu awalnya embrionya dari situ. Kemudian seluruh peneliti yang masuk ke BRIN itu berasal dari kementerian lembaga dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu mungkin jumlahnya hampir belasan ribu, saya tidak tahu pasti jumlahnya, cukup banyak sehingga itu ditempatkan sesuai dengan penempatan awal mereka tinggal, tapi juga bisa pindah sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kemudian apa itu tadi tugasnya ya? Tugasnya BRIN itu tentunya menyelenggarakan bidang pemerintahan itu di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi penyelenggaraan ketenaga nukliran dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional dan terintegrasi. Itulah BRIN. Memang BRIN ini karena berasal dari semua peneliti di Indonesia, tentunya dia terbagi atas organisasi yang manajemen itu kedeputian, ada 5 deputi, dan juga ada organisasi sestamanya itu dengan manajemennya. Kemudian peneliti secara organisasi fungsional itu dia dinamakan dengan organisasi riset. Organisasi riset itu seperti contoh yang berasal dari Kementerian Pertanian, dia lebih cenderung teknis, itu namanya organisasi riset pertanian. Ada dari kesehatan, organisasi riset kesehatan. Nah, khusus saya, kebetulan kami itu dari riset yang spesifiknya humaniora, itu namanya organisasi riset tata kelola pemerintah, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Di situ juga ada berbagai pusat riset. Jadi setiap organisasi riset itu kerjanya adalah secara fungsional melakukan penelitian riset dan menyusun suatu bahan rekomendasi. Nanti bahan rekomendasinya disusun lagi, dibuat oleh kedeputian untuk menjadi naskah akademik dan juga menjadi misalnya policy brief dan sebagainya. Kami hanya membuat suatu riset yang sifatnya dipublish ya secara baik itu internasional maupun nasional, dan juga untuk pemanfaatan bagi masyarakat. Jadi keberadaan kami, kebetulan kami berada di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Apa tugasnya kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas? Nah, itu kami kebetulan dari kementerian yang berasal dari agraria ya, kemudian dari lembaga perhubungan yang itu konektivitas, nanti itu ada riset namanya. Jadi di situ ada tim kelompok riset, ya itu kelompok riset konektivitas, berasal dari teman-teman yang berasal dari perhubungan dan agraria. Kemudian kami yang dari Kementerian Desa dan juga beberapa itu dari Kelris, Kemitraan, dan Modal Sosial. Itu juga ada dari Kemensos, ada dari Pertanian, sesuai dengan minat masing-masing. Gitu, kemudian saya sendiri dari Kementerian Desa dan berbagai, ada Kementerian Pertanian, itu nanti kami masuk di Kelris, Pemberdayaan Masyarakat dan reformasi
sosial ya. Kemudian ada lagi dengan perlindungan sosial, teman-teman dari Kementerian Sosial. Oh gitu ya Bu ya. Artinya berarti BRIN ini bukan hanya ada di level nasional ya Bu ya? Nah, tidak. Tidak ya. Sampai ke level grassroots, sampai ke desa, bahkan ke masyarakat. Nah, kemudian apa skopnya Pusat Riset ini, Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Tidak saja melakukan riset-riset, tetapi ada juga laboratorium sosialnya dengan melakukan program aksi yang sifatnya partisipasi masyarakat. Dari situ nanti kita mengetahui sejauh mana sih kebijakan itu diimplementasikan. Contoh seperti nanti ini Resosek ya, contohnya saya sudah masuk ke Resosek. Kenapa kita ada kerjasama? Sebenarnya kebijakan untuk Resosek ini yang sifat pendataannya partisipatif itu seperti apa, sehingga apa yang dilihat oleh seorang researcher, praktek-praktek baik dan kelemahan-kelemahannya seperti apa, untuk nanti dirumuskan berbasis data untuk menyusun satu kebijakan pembangunan. Gitu ya Bu ya. Oke, berarti itu tadi ya Bu ya yang kaitannya dengan BPS, kerjasama kolaborasinya dengan BPS itu yang seperti yang salah satunya. Mungkin bisa disebutkan yang lain Bu? Bisa kerjasama itu tidak hanya memang data itu adalah sebagai basis data penyusunan kebijakan. Itu sudah menjadi dasar dalam suatu penyusunan kebijakan. Tetapi riset seorang peneliti membutuhkan data juga. Nah, data-data apa yang dibutuhkan? Tentu ini data baik itu bentuk agregat maupun raw data untuk diolah menjadi kebijakan, itu satu meminimalkan kebutuhan cost ya, karena sudah secara undang-undang dan secara kewenangan bahwa basis data itu disusun oleh BPS ya, sehingga tidak dua kali bekerja efisien efektif, maka perlu mitra dan kolaborasi dengan BPS dalam penggunaan data data baik itu raw data maupun data yang bersifat agregat. Apapun itu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, di sini perlindungan sosial, kemudian desa dan juga konektivitas, itu hal yang memang dibutuhkan bagi seorang researcher gitu loh. Iya, berarti selalu ya Bu ya pakai data-data BPS ya Bu ya. Oke. Selain itu Bu, di bagian ini apakah juga melakukan yang seperti survei gitu Bu? Sebenarnya seorang peneliti itu yang namanya pusat riset atau organisasi riset terkait kepada kegiatan, bentuk kegiatannya. Jadi semua riset itu selalu mengacu kepada metodologi. Nah, metodologi penelitiannya ada yang bersifat kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau data berarti dia kuantitatif. Kalau dia kualitatif itu berarti dia kasus. Oleh karena itu setiap peneliti tentu membutuhkan, kalau dia mau menyusun suatu rekomendasi yang sifatnya general, makro, dan umum, itu lebih bagus menggunakan data-data hasil survei. Data-data survei itu tersedia semuanya, apapun data itu di BPS, selain dia sudah sahih, kemudian kewenangan juga di BPS, dan juga yang ahli di dalam pendataan adalah teman-teman dari statistisi yang ada di BPS. Itu yang menjadi sebenarnya kemudahan. Ada perlunya mitra kerjasama itu karena kita sifatnya sekarang semua bekerja itu kolaborasi, kemudian mitra tidak bisa saling sinergi, tidak bisa lagi individual ego sektoral, maka ini menjalin kerjasama ini sangat baik sekali gitu. Apalagi pada akhir-akhir ini ya, pemerintah juga menanamkan bagi kita sebagai pemerintah ya, apalagi kita PNS, bekerja sama, kolaborasi, sinergitas itu adalah unsur yang utama. Gitu ya Bu ya. Oke, Ibu boleh diceritakan juga tentang kira-kira contoh-contoh karya atau inovasi-inovasi dari BRIN ini sendiri ya. Memang banyak ya spektrumnya ya. Tadi kan ada seperti pertanian, ada tentang antariksa, ada tentang peternakan, ada ini. Tapi kebetulan saya bisa bercerita yang di bidang saya aja karena apa sih produknya? Tentu produk kita itu ada terbagi ya. Kemudian ada yang kami harus seorang peneliti dan seorang organisasi pusat riset itu harus
publishnya itu ada internasional dan nasional. Nah, tentu itu menjadi suatu ukuran kinerja kita. Kemudian untuk inovasi-inovasinya apa yang berceritalah dari publish tadi itu bisa sekaligus diseminasi dan juga bisa menyampaikan itu kepada pengguna pemanfaatnya. Kemudian apa yang menjadi inovasi-inovasi lain apa yang kita lakukan? Kita melakukan inovasi juga bisa melakukan pembinaan, pembimbingan oleh researcher melalui laboratorium sosial atau social engineering. Ada rekayasa sosial di mana kita melakukan misalnya nih di desa, kebetulan desa Deli Serdang, salah satu desa Deli Serdang, bisa kita kerjasama dengan BPS misalnya untuk mengamati apa-apa yang kita lakukan misalnya tentang resosek ini aja, itu kan satu penelitian humaniora ya dengan data bagaimana model pendataan yang sifatnya partisipatif, kemudian kita melakukan edukasi, kemudian literasi, pembimbingan, supervisi bersama-sama masyarakat, bersama BPS dengan peneliti, kemudian itu kita lihat secara sekuen waktu. Nah, itu bisa satu inovasi juga itu. Inovasi tidak selalu rekayasa teknologi yang canggih, tetapi rekayasa sosial juga itu satu inovasi. Nah, itu. Jadi nanti mungkin kita bisa pembinaan BPS ini dalam Resosek ini dalam rangka ini kan komunikasi publik ya, yang sifatnya pendataan dengan partisipasi masyarakat. Tentunya ini bisa kita lakukan bersama. Bagaimana karakter lokalnya, budayanya, kemudian praktek-praktek baik yang dipahami oleh masyarakat dalam pendataan itu supaya program-program pembangunan tidak bias dan tepat sasaran, itu bisa bareng-bareng kita lihat misalnya dalam tahun ini dan tahun ke depannya. Mungkin itu yang salah satu inovasi sosial ya. Kalau inovasi teknologi yang empirik di lapangan yang sifatnya yang apa bisa dilakukan, misalnya kita melakukan bagaimana perubahan iklim ini bisa kita lakukan dengan penanaman tanaman konservasi. Itu contoh sederhana ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu dibutuhkan untuk kebutuhan pendapatan income-nya, kita bisa teknologi pangan ataupun inovasi-inovasi lainnya. Atau juga bisa juga kita mendampingi bagaimana adanya teknologi informasi dengan digitalisasi, pengembangan usaha mikro masyarakat dengan pemuda, supaya pemuda lebih memperhatikan pembangunan desanya. Itu bisa juga, tapi BPS melakukan pendataan-pendataan, mungkin dapat datanya dari Sarkernas atau Susenas atau ada juga data lainnya ya yang bisa kita manfaatkan. Dari situ BPS ambil peran yang mananya. Mungkin begitu kali, Mbak. Gitu ya, oke. Nah, pertanyaan terakhir ini, Bu ya. BRIN sebagai user data BPS ya, Bu ya. Gimana harapannya, Bu, terhadap ini? Harapan BRIN dan juga harapan BRIN secara organisasi, harapan BRIN terutama peneliti. Peneliti itu kan lebih cenderung kemandirian, jadi mencari data bisa data ke lapangan dan bisa mencari data sekunder. Nah, untuk mempermudah itu kami mengharapkan sekali bagaimana kemudian data yang kita peroleh dan update datanya itu bisa ada link langsung itu loh, link walaupun kami melalui Pusdatin, tetapi apa saja yang program BPS setiap sekuen waktu di dalam 1 tahun itu apa saja, jadi sehingga peneliti bisa melihat, oh kami ini lagi BPS lagi ada data ini, walaupun sudah ada tetapi ada menu-menu ibaratnya kalau kita tuh berita saat ini untuk data-data yang bisa dimanfaatkan oleh researcher misalnya atau oleh pengguna industri atau pengguna apa, tapi bagi researcher kan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan apa-apa saja mungkin perlu kita bukan disepakati ya, ibaratnya needs-nya bagi researcher atau BRIN itu perlu juga di ini, walaupun secara umum ada, tetapi mana yang untuk konsumsi pengembangan ilmu pengetahuan mungkin perlu kita kembangkan. Itu kali. Iya, kawan cerita banyak ya ngobrol-ngobrol tentang BRIN ya, memberikan wawasan kita tentang BRIN terutama yang untuk risetnya. Nah, terima kasih ya Bu ya kunjungannya ke BPS Provinsi Sumatera Utara, langsung ditodong ini di podcast. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal-hal yang tidak
pas saya menyampaikan. Siap, Terima kasih siap. banyak. Selamat bermitra, mudah-mudahan kedepannya menjalin lebih bermanfaat bagi kami sebagai peneliti data-data dari BPS ini. Siap, terima kasih Bu. Baik kawan cerita, demikian edisi podcast kali ini. Nantikan edisi podcast menarik selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Berikan komen yang membangun. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu.